Nah, buat kalian yang mau pesan paketan CVT atau satuan bisa ke akun Shopee atau Tokped ADM Hilman. Jadi kita jual berbagai macam paketan CVT untuk semua motor matic. Di sini sebagai contoh untuk packing paketan CVT seperti ini, dan ini untuk packing satuan. Nah, kayak gini ya. Jadi kita itu bisa jual satuan atau paket. Terus kemudian di sini ada sebagai contoh nih kipas rumah hauler BTSP. Lihat kinclong banget ya. Jadi ini bukan efek dari poles, tapi ini efek dari bubutannya langsung gitu kan. Dan ini sebagai contoh kipas baja Beat Karbu nih, lihat keren ya. Jadi ini dibikin 13,5 derajat. Terus di sini juga ada sebagai contoh juga rumah haulernya ini Beat Karbu, dibikin 13,5 derajat, sudah papas sirip juga dan cowok jalur rollernya. Dan ada juga di sini mangkoknya, packingnya itu seperti ini. Jadi kita itu dipakein bubble wrap dan dus untuk rumah roller, kipas dan sebagainya gitu kan. Di sini panbel juga udah mulai ready nih untuk semua motor matic, udah mulai ready di akun Shopee atau di Tokped ADM Hilman. Jadi buat kalian yang mau pesan paketan atau satuan bisa langsung ke akun Shopee atau Tokped ADM Hilman, oke? Nah, oke guys, welcome back to my channel Hilman. Di video kali ini saya mau repair Skyenoid. Jadi ini malam hari ya. Kita mau repair Skyenoid di teras, di pas yang kemarin saya morting gitu kan, di depan rumah gitu dekat. Nah, jadi ini saya udah beli barangnya. Jadi ini saya beli lagi klep, sama ini beli apa namanya, seal klep ini. Soalnya kemarin pakai yang Honda itu ngebul, nggak tahu kenapa. Ini jadi pakainya yang dari Suzuki yang SGP gitu. Kalau yang pakai ini aman terus sih, nggak tahu kenapa gitu kan. Terus di sini saya beli untuk topi klepnya. Di sini untuk topi klepnya itu pakai merek Kawahara tuh. Ada ini modelnya, ada logo Kawaharanya. Cuman di sini nggak pakai box kayak gini doang gitu kan. Simpel sekali, cuman pakai plastik doang. Ini yang segini harganya ini berapa? 80.000 kalau nggak salah. Dua gini 80.000, lumayan gitu kan. Padahal kecil ini. Buat topi, buat tutup klepnya, buat ujung klepnya ini. Nah kayak gini. Terus di sini ada ini yang klep ori bekas kemarin diukur, karena ini klepnya ini kan saya 2723. Kemudian kan untuk ukuran klep saya itu kan lebih kecil ya. Dikecilin lagi, jadi ukuran innya itu 26,5 26,5 dan untuk X nya itu dapat 22,5, jadi dikecilin lagi. Kemarin baru di tukang bubutin, ini baru beres. Jadi ini udah dikecilin. Untuk diameter innya itu 26,5 dan untuk X nya itu 22,5 gitu kan. Terus ini udah dipapas juga. Jadi kemarin itu diukurnya pakai klep yang bawaan dari orinya gitu. Jadi perbandingannya kayak gini nih. Ini klep, ini klep ini. Dan ini nih ukuran X nya perbandingannya kayak gini. Jadi emang naik juga kecil sih, cuman berapa ya, 1 mili berarti kalau nggak salah. Nah, jadi emang nggak terlalu besar-besar amat gitu ya. Ini untuk perbandingan ukuran itu yang X, ini yang in. Ini yang in. Nggak terlalu kerasa sih, padahal kecil-kecil, nggak terlalu gede-gede amat gitu naik klepnya ini. Tuh kayak gini ya, cuman beda 1 milian kurang lebihnya kayak segituan. Nah sekarang kita langsung aja bongkar mesin Skyenoid. Kita lihat dalamannya seperti apa, karena emang mesinnya juga udah berisik banget gitu kan, dalamannya udah berisik. Terus kemudian udah seatingnya juga udah minta ganti gitu kan ya, banyak juga yang harus di repair gitu gara-gara kemarin pakai knalpot kopi CMS itu nahan banget, malah kena ke klepnya. Jadi si ujung klepnya ini nih malah jadi jebeu nih, yang ujungnya sebelah sini nih. Nah, yang ujung sebelah sininya malah jadi jebeu tuh, yang orinya itu yang kemarin dipakai itu gitu kan. Makanya ya udahlah, sekarang kita repair sebelum ke Gerimang gitu kan. Semoga aja keburu, kalau misalnya keburu ya nanti Skyenoid kita bawa ke Gerimang.
udah dibuka si head boringnya. Ini untuk bagian headnya nih kayak gini. Ini katanya pembongkarannya sempurna. Oke, gelo tuh. Ini merahnya itu merah bata. Kalau misalnya pembongkarannya itu sempurna nih kayak gini. Coba itu si klepnya udah masuk tuh, lihat tuh. Udah ke dalam kayak gini nih si klepnya itu tuh. Jadi mau diganti si seatingnya. Terus di bagian ininya, di bagian klepnya ini, ujung klepnya itu tuh udah kelihatan tuh agak melebar gitu, melebar si ujung klepnya itu. Makanya saya ganti klepnya sama si tutup pakaian, tutup topi klep gitu. Jadi ini sekarang tinggal kita kasihin aja ke tukang bubut sih. Jadi dilanjutnya itu di keesokan harinya gitu kan. Terus untuk di bagian apa ya, piston, paling ini piston masih oke. Ini piston masih that's good everybody. Tuh lihat nggak kayak yang Amer baret ya. Lah. Terus di sini untuk boring juga masih bagus, masih good. Nggak ada baret-baret sih, alhamdulillah gitu. That's good everybody lah. Masih cakep gitu. Oli juga masih merah, nggak kayak yang Amer kan habis. Gitu. Lagi. Kan bener yang Amer habis. Aus. Siapa lagi? Tinggal ngecek yang bagian berisiknya, nggak tahu. Belum ketemu sini yang bikin berisiknya itu apa gitu kan. Iya, dia berisik. Udah apalagi sama ini kemarin itu di dial pakai gigi sentrik yang di freeze. Ini di freeze berarti dulunya. Freeze kan ada? Di freeze. Baru freeze udah sih. Sekarang tinggal nunggu aja ini kisah kita ngasihin ke tukang bubut biar diganti si seating klepnya ini pakai yang biasa aja gitu, yang pakai yang besi. Ini udah, aduh, udah mendem banget tuh si klepnya. Ini kompresinya turun berarti dulu kalau begini. Wah, ngajawak meledak. Udah ke dalam banget ya, kelihatan tuh. Tuh, udah kacau ini. Jadi sekarang kita nunggu di keesokan harinya, kemudian kita lanjut shoot setelah si seatingnya itu terpasang. A few moments later. Nah, dan ini hasil setelah si seatingnya itu diganti. Ternyata kemarin itu yang bikin berisik itu seatingnya coplok. Jadi emang waktu si mesin panas itu mulai kerasa ada suara di bagian mesin. Ternyata itu seatingnya. Jadi pas udah mulai panas nih di bagian seating itu baru kerasa gitu coplok. Kemarin juga udah coba dipanasin dan cuman digituin doang, dikebawahin doang langsung coplok itu seatingnya yang Albronsnya itu tuh. Nah sekarang saya ganti pakai yang besi biar ngambil awet gitu kan. Bukan ngalah, itu ngalah bahasa Sunda men. Terus di sini udah dilem porting juga tuh. Jadi emang ada apa? Bolong sedikit. Jadi kita lem portingin. Jadi sekarang itu proses porting polish dulu, diporting dulu. Setelah diporting baru kita lanjut ke secure klep gitu kan. Nah, sekarang kita coba dulu ini pasang pakai klep yang baru ini. Ini yang udah dikecilin ya klepnya ya. Nah kayak gini. Nah kayak gini nih. Cuman ini harus di secure dulu, terus di porting dulu, dibersihin dulu. Karena ini kan ditambah juga lem porting juga gitu kan. Terus ada bekas apa seatingnya yang keluar. Jadi ya proses porting dulu dikit-dikit lah. Gak akan terlalu banyak ini di portingnya. Tuh. Nanti setelah rapi, baru kita shoot ulang waktu proses pemasangan. Oke? Nah jadi ini hasil setelah di porting. Nah kayak gini udah di secure juga. Ini penyakirannya ini lama banget, nyampe 9 jam. Dari jam 6 ini baru beres sekarang nih. Tuh lihat, udah tinggal pasang sini, udah ready ngab, gaskeun gitu kan. Sekarang tinggal dirakit si headnya, kemudian kita langsung naik ke
mesinnya gitu kan, langsung naik mesin. Ini dulu sudah guys, mantapnya, mantap. Nah sekarang itu lihat si Kinoy diperutulin, ditrondolin, soalnya banyak juga yang minta katanya ditrondolin. Nih si Kinoy ditrondolin nih, udah pakai spakbor yang papas. Ini lampunya dibuka, terus kemudian untuk lampu depannya saya buka juga. Tuh, ini lampu depannya saya buka juga, karena memang banyak banget yang minta katanya suruh ditrondolin. Nah kalau misalnya ditrondolin ke Jarimang oke lah deh, good. Kalau misalnya buat daily enggak sih, enggak banget. Terus di bagian sebelah sini nih, di bagian tabung master rem ini nggak ada lagi baut. Jadi ini pakai yang apa namanya, yang bekas dari spion, yang dari spion. Terus kan asalnya ini kan dudukan ininya nyimpennya di atas, ini jadi di bawah, jadi agak kurang greget gitu si tabungnya tuh. Udah nggak apa-apa, cuman sementara ini gitu kan, cuman buat ke Jarimang doang gitu. Harusnya kan ini di sini, kalau di sini jadi si posisi tabungnya itu lurus banget gitu, enak lah dilihatnya. Kalau gini kurang tahu sih, nanti aja dilihatnya kalau misalnya di shoot waktu motovlog itu kayak gimana. Nah sekarang pokoknya kita langsung naikin aja mesin si Kinoy, karena itu sudah beres, tinggal lagi ngerakit si headnya. Oke.